Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 1. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Hamu akan namora, tumatangis mahamu jala mangangguhi, managam haporsuhon, nanang songgop tuhamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, Yakobus selalu mengajak pengikut Kristus untuk menyatakan imannya secara konkret lewat perbuatan. Itulah sebabnya dalam pasal 4 ayat 17 Yakobus berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi, pembuktian iman harus nyata lewat perbuatan, yaitu perbuatan-perbuatan baik. Salah satu tantangan yang harus kita kalahkan dalam menunjukkan buah iman kita adalah sifat pelit atau kikir. Dan itulah yang disoroti Yakobus lewat firman Tuhan hari ini. Ketika seseorang sudah dikuasai oleh sifat pelit, maka di tengah-tengah kelimpahan harta kekayaannya, dia akan cenderung menutup matanya kepada keadaan di sekitarnya, tidak peduli dan tidak mau berbagi. Maka Yakobus secara tersirat menyerukan kesadaran akan kepedulian orang-orang yang berlimpah harta terhadap penderitaan orang yang berkekurangan dan yang miskin sebagai tanggung jawab iman. Iman itu sendiri akan menuntun orang untuk mau berbagi dengan sesama. Entah dia memiliki banyak atau sedikit, dia akan mempergunakan apa yang dimilikinya dengan baik dan lebih bijaksana dengan mempertimbangkan dampak sosial dari apa yang dimilikinya supaya tercipta keadilan. Jadi jelaslah sahabatku semua, peringatan firman Tuhan hari ini hakikatnya bukan persoalan status kaya atau miskin. Nas firman Tuhan tidak sedang membangun opini bagi kita bahwa orang kaya kelak akan meratap dan orang miskin kelak akan tertawa. Tetapi mengingatkan kita bahwa kekayaan yang tidak berdampak baik kepada sesama akan menjadi sumber penderitaan rohani. Oleh sebab itu, kita semua diajak untuk menghindari diri dari ketidakadilan dalam penggunaan harta kekayaan dan perlakuan tidak adil terhadap orang lain. Karena kekayaan dapat menjadi sumber godaan ketidakadilan jika tidak digunakan dengan bijaksana dan adil seturut dengan imannya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengevaluasi cara kita memperlakukan harta kekayaan yang berdampak pada cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita jangan hanya melihat harta kekayaan itu sebagai hasil karya dan hasil usaha kerja keras kita semata, tetapi kita juga harus melihat dan memahami harta kekayaan itu sebagai anugerah yang dipercayakan Tuhan untuk kita miliki, kita pakai dan kita bagikan. Kesadaran itulah yang akan mendorong kita memahaminya juga dari pertimbangan etika dalam tanggung jawab sosial dan pertimbangan keadilan dengan kerelaan berbagi. Hidup dengan adil, peduli dan empati terhadap orang lain dengan kerelaan berbagi, terutama dalam konteks kekayaan, akan membebaskan kita dari hukuman ratap tangis. Mempergunakan harta kekayaan untuk kebaikan akan menghantarkan kita kepada sukacita abadi. Pakailah harta kekayaanmu, entah itu banyak atau sedikit, untuk memuliakan Tuhan dengan kerelaan berbagi dan mempergunakannya untuk kebaikan semua. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.